Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021 dengan judul Kita Bersukacita dalam Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 104 ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, aku hendak bersukacita karena Tuhan. Sandarkanlah diri Anda sepenuhnya di tangan Yesus. Renungkan kasih-Nya yang besar, dan saat Anda merenungkan penyangkalan dirinya, pengorbanannya yang tak terbatas dibuat untuk kita, agar kita dapat percaya kepadanya. Hatimu akan dipenuhi dengan sukacita, kedamaian yang tenang, dan kasih yang tak terlukiskan. Ketika kita berbicara tentang Yesus, ketika kita memanggil Dia dalam doa, keyakinan kita bahwa Dia adalah Juru Selamat kita yang pengasih akan menguatkan, dan karakternya akan tampak lebih dan lebih dalam. Kita dapat menikmati kasih yang sempurna, dan sementara kita sepenuhnya percaya bahwa kita adalah milik-Nya melalui adopsi, kita mungkin sudah merasakan suasana surga. Tunggu Tuhan dalam iman. Tuhan menarik jiwa dalam doa dan membuat kita merasakan kasih-Nya yang berharga. Kita memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengadakan persekutuan yang manis dengannya. Kita memperoleh pandangan yang berbeda tentang kelembutan dan belas kasihan-Nya, dan hati kita hancur dan dilebur dengan merenungkan akan kasih yang diberikan kepada kita. Kita benar-benar merasakan Kristus yang tinggal di dalam jiwa. Kedamaian kita seperti sungai, gelombang demi gelombang kemuliaan bergulung ke dalam hati, dan kita bersama dengan Yesus dan Dia bersama kita. Kita memiliki rasa kesadaran akan kasih Tuhan, dan kita bersandar pada kasih-Nya. Tidak ada bahasa yang bisa menggambarkannya. Itu di luar pengetahuan. Kita adalah satu dengan Kristus. Hidup kita disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Kita memiliki kepastian bahwa ketika Dia yang adalah hidup kita datang, maka kita juga akan tampil bersama Dia dalam kemuliaan. Dengan keyakinan yang kuat, kita bisa menyebut Allah Bapa kita. Apakah kita hidup atau mati? Kita adalah milik Tuhan. Roh-Nya membuat kita seperti Yesus Kristus dalam temperamen dan watak, dan kita mewakili Kristus kepada orang lain. Ketika Kristus tinggal di dalam jiwa, fakta itu tidak bisa disembunyikan, karena Dia seperti sumur air yang mengalir hingga kehidupan yang kekal. Kita hanya bisa mewakili keserupaan dengan Kristus dalam karakter kita, dan kata-kata kita menghasilkan dalam diri orang lain kasih yang dalam, taat, semakin meningkat bagi Yesus, dan kita menjadikan nyata bahwa kita selaras dengan gambar Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, adalah merupakan menjadi satu perenungan bagi kita sekarang ini. Bagaimana saudara dan saya dapat bersukacita di dalam Tuhan, yaitu hanya dengan dapat memunculkan karakter dan tabiat Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Itu yang menjadi perjuangan kita untuk menumbuhkan kerohanian. Dalam penyerahan yang utuh, yang sempurna seperti itu, maka kita akan merasakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Marilah membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan berdoa, bersekutu, dan hubungan erat dengan Dia, hingga kita dapat melihat dan merasakan bagaimana kelembutan dan besarnya kasih Allah. Di saat merenungkan itulah hati kita akan hancur dan lebur untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga hari ini proses pembentukan itu akan semakin sempurna dalam hidup kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk perenungan yang kami dapatkan hari ini, yang mengawali akan hari yang indah yang Tuhan berikan. Sehingga biarlah kami akan memiliki komitmen dalam hidup kami, oleh karena Tuhan sudah hadir dan menjadi teladan kasih dalam hidup kami. sehingga kami dapat memantulkannya
dan memancarkannya menjadi saksi bagi orang lain, yaitu untuk menunjukkan tabiat Kristus di dalam hidup kami. Di saat kami kembali akan melaksanakan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, kami berserah diri kepada Tuhan karena kami tidak memiliki kekuatan. Berkatilah kiranya umat-umat-Mu ya Bapa, berikan perlindungan kesehatan dan juga keselamatan pada saat keluar dan masuk rumah sepanjang hari ini, sehingga dalam semua pekerjaan yang dilakukan dapat membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Berikanlah sukacita kedamaian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga bagi suami dan istri dan anak-anak, yang akan menjadi gambaran Eden yang kecil untuk dinikmati oleh umat-umat. Hamba-Mu berdoa bagi yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan akan memberikan kesehatan, penyembuhan yang datangnya daripada-Mu, sehingga kuasa itu membuat mereka berbahagia bersukacita, memberkati yang pada hari ini merasakan sukacita oleh karena menemukan hari ulang tahun mereka. Biarlah kiranya berkat khusus Tuhan hadirkan, panjang umur, sehat, dan iman mereka dikuatkan ya Bapa untuk semakin setia di dalam pengharapan menantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengharapkan berkat-berkat yang sama terjadi bagi umat-umat-Mu di mana saja berada. Ampuni dosa kami Tuhan, doa ini Hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.